Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara untuk memilah data atau mengolah data kontak kita yang nanti akan kita gunakan di WA Bomber sehingga sesuai dengan keinginannya kita. Pada contoh kali ini misalkan kita punya data bercampur seperti ini. Ada data pembeli, data agen, kemudian data calon pelanggan, kemudian data buyer, reseller, dan lain sebagainya. Nah, ini awalnya masih bercampur. Nah, kita ingin agar nanti datanya kita pisah seperti ini. Ya, ini data awalnya. Kemudian kita ingin nanti data agen terpisah dalam sheet sendiri, kemudian data buyer juga terpisah di sheet sendiri, begitu pula data calon, customer, dan reseller ini kita ingin pisahkan sehingga nanti saat ingin kita gunakan sebagai data target di WA Bomber, kita tinggal tempatkan saja sheet-nya di posisi paling pertama. Jadi misalkan kita ingin mengirim pesan broadcast ke customer, jadi ini customer kita bawa saja menjadi sheet pertama. Ya, jadi kalau kita bawa menjadi sheet pertama, nanti saat kita masukkan data ini ke WA Bomber, maka yang akan terambil sebagai data adalah ini. Ya, jadi itu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau ganti lagi, misalkan kita mau pakai data agen, kita tinggal posisikan agen di paling pertama. Kita tinggal geser ke posisi pertama seperti ini. Oke, saya kasih lihat contohnya. Ini saya save dulu. Oke, saya save di dokumen. Nah, sekarang jadi contohnya begini ya, misalkan saya akan pakai data agen untuk data target WA Bomber. Saya tinggal masuk di sini, kemudian klik list target. Kemudian karena datanya ada dua, ya karena datanya ada dua, ada nomor telepon dan nama, maka saya harus pilih personalisasi. Oke, dan di sini saya masukkan nama-nama kolomnya, yaitu nomor telepon dan nama. Saya tulis no telepon, nama. Ingat ya, tulisnya harus sama persis dengan apa yang kita tulis di Excel. Jadi kalau misalkan ini namanya saya tulis huruf besar seperti ini, maka nanti saat ingin saya gunakan data nama ini di WA Bomber harus juga saya tulis nama seperti ini. Oke, jadi harus sama persis. Makanya untuk amannya gunakan saja semuanya huruf kecil ya, jadi seperti ini. Nah, saya kasih contoh, misalkan saya akan pakai data agen. Agen sudah saya pasang di sheet paling pertama dari beberapa sheet yang lain. Saya masukkan. Kemudian saya pergi ke dimana saya simpan dokumennya. Nah, ini sudah masuk ya, jadi tinggal saya pakai nanti seperti itu ya. Jadi di WA Bomber kita bebas ya, bisa menggunakan Excel yang punya banyak sheet, tapi nanti yang akan terpakai itu hanyalah sheet pertama ya. Jadi ini salah satu solusi buat teman-teman yang ingin atau tidak ingin punya banyak file Excel untuk data-data WA Bombernya, dibuat saja seperti ini. Oke. Nah, saya kembali lagi kepada masalah kita di awal, bagaimana bila awalnya kita punya data bercampur seperti ini. Ya, punya data bercampur seperti ini. Kemudian ingin kita pisahkan agar setiap kategori itu terpisah menjadi sheet-sheet yang berbeda di Excel. Oke, jadi caranya yang pertama, kita lihat dulu karakter cara pemberian nama kita. Nah, di sini kalau kita lihat datanya itu setiap nama kita simpan dengan diawali kata kategori yang kita berikan. Misalkan nama satu ini kita kasih nama buyer karena dia sudah menjadi pembeli. Kemudian misalkan nama 16 ini kita kasih nama calon karena dia mungkin masih menjadi calon pembeli kita. Nah, kita bisa mengambil, kita bisa membuat kolom baru di sini, kita kasih nama kategori. Nah, nanti di dalam kategori ini kita akan isi dengan data kategori yang kita ambil dari karakter nama ini. Jadi misalkan di sini buyer spasi nama satu, maka nanti di sini harapan kita muncul buyer. Kemudian di sini harapan kita muncul agen. Lalu di sini harapan kita muncul buyer ya. Jadi dia menyesuaikan dengan data nama ini. Oke. Jadi ini kita bisa gunakan fungsi Excel
Yaitu yang pertama, sebelum kita buat kategori, kita buat lagi satu kolom di sebelahnya, kita insert, kemudian kita buat kategori misalkan spasi pertama ya. Jadi kita ingin tahu di mana posisi spasi pertama dari buyer ini ya, dari data ini ya. Jadi spasi pertama itu yang ini ya. Ini spasi pertama, ini spasi kedua. Oke, kita ingin cari di mana posisi spasi pertama. Rumusnya adalah sama dengan find, kemudian garis buka kurung, kita tulis tanda petik, spasi, tanda petik, koma. Ya, jadi ini kita meminta Excel untuk mencari, tolong carikan karakter spasi dari data. Nah, ini kita kasih koma. Mungkin teman-teman Excelnya titik koma ya, silakan sesuaikan saja dengan suges yang ditampilkan di sini. Ya, jadi kalau saya sini karena sugesnya atau hintnya pakai koma, saya gunakan koma. Oke, jadi teman-teman nanti sesuaikan. Oke, selanjutnya kita diminta kasih masuk parameter within text. Nah, ini yang Excel maksud adalah ini ya. Ini kita tinggal klik. Oke, kemudian kita bisa langsung balas kurung, kemudian enter. Nah, di sini tertulis atau keluar angka 6, artinya spasi berada pada karakter ke-6. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi spasi itu karakter ke-6. Oke. Nah, ini kita tinggal copy ke bawah rumusnya, kita simpan kursor di pojok kanan bawah dari kotak ini, kemudian kita klik 2 kali. Oke, sekarang keluar data-data yang lain menyesuaikan dengan spasi dari data yang di sebelah kirinya. Oke, selanjutnya kita akan ambil kategorinya ya. Jadi di sini kita ingin tertulis buyer, kemudian di sini agen dan seterusnya. Oke, caranya seperti ini. Kita pakai rumus Excel sama dengan left, kemudian buka kurung, lalu di sini left, fungsi left itu ada dua parameter. Yang pertama teksnya, kemudian jumlah teks yang akan diambil. Nah, teksnya adalah kita sampaikan ke Excel agar mengambil data dari ini, dari sel B2. Kita klik B2, kemudian koma. Nah, sekarang yang kedua, parameter kedua adalah jumlah karakter. Nah, kita ingin jumlah karakternya adalah berapapun banyaknya huruf sebelum spasi ya. Jadi kita tulis seperti ini. Kita klik C1, kemudian kita kurang 1, kemudian kita balas kurung. Nah, sudah keluar data kategorinya. Kita tinggal copy lagi rumusnya ke bawah. Oke, sekarang kita tinggal buat lagi satu kolom untuk mengeluarkan data nama ya. Jadi di sini harapan kita nanti yang keluar di sini adalah nama 1, nama 3, nama 4 dan seterusnya menyesuaikan dengan data di kolom D ini. Oke, kita mulai. Kita pakai fungsi Excel untuk mengambil teks mulai dari tengah, namanya sama dengan mid. Kemudian buka kurung, klik data yang akan diambil, yaitu ini B2, kemudian titik koma. Lalu di sini parameter kedua dari fungsi mid ini meminta kita memasukkan mulai dari karakter keberapa. Nah, kita akan mulai dari karakter setelah spasi ya. Jadi karakter ke-7 ya. Jadi rumusnya kita klik ini dulu, kemudian plus 1 ya. Jadi nanti sesuai ya. Jadi misalkan sini 6 berarti nanti mulai dari karakter ke-7. Misalkan di sini 5 berarti mulai dari karakter ke-5 ya, karena ada plus satunya. Kemudian yang terakhir koma, ini 6 chart, ini jumlah karakter yang akan diambil. Nah, ini rumusnya bisa kita pakai len. Len itu panjang karakter, buka kurung, kita klik teks, kemudian kita balas kurung. Ya, bisa kita langsung seperti ini, dan kita bisa juga langsung balas kurung lagi. Ya, jadi balas kurung pertama untuk menutup ini, balas kurung kedua untuk menutup buka kurung yang ini. Kita enter. Oke, ini sebenarnya sudah benar ya, tapi untuk amannya kita harus perbaiki rumus kita karena kita ingin nanti jumlah karakter yang diambil adalah jumlah karakter setelah spasi. Jadi harusnya seperti ini rumusnya, len B2 kurang ini ya, harusnya ini masih begini. Oke, kita enter. Oke, sama ya. Oke, nah ini kita bisa copy rumusnya sampai ke bawah.
Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa mengambil datanya. Ya, kita sudah bisa mengambil data namanya untuk kita buatkan atau kita pindahkan di sheet yang lain ya. Misalkan kita ingin dulu buat data buyer ya. Jadi caranya seperti ini, kita buat dulu sheet baru buyer. Oke, nah selanjutnya kita ambil data dari sini. Di sini kita tulis saja misalkan nomor telepon, atau nomor teleponnya kita pasang di sebelum nama, no telepon. Ini nanti mengambil saja data dari sini, kita tinggal sama dengan klik ini. Oke, nah sekarang kita untuk membuat data buyer, kita urutkan data ini berdasarkan kolom kategori ya. Jadi caranya seperti ini. Kita blok semua data sampai ke bawah, kemudian kita masuk di menu home, lalu kita pilih, kita masuk menu home, kita pilih sort and filter, lalu kita pilih custom sort, dan kita pilih kategori, kemudian oke. Nah, ini datanya sudah berurut ya. Jadi agen, buyer, dan seterusnya. Nah, kita tinggal copy saja rumusnya. Kita tinggal copy saja datanya. Misalkan agen ya, agen dulu kita buat. Kita copy agen, data agen ini sampai ke sini. Lalu kita pindahkan ke sini. Oke, kalau ada angka seperti ini tidak perlu panik, tinggal ganti saja jenis teksnya menjadi number. Kalau ada angka 02 di belakang titik ini atau belakang koma, tidak perlu panik juga, tinggal kurangi saja angka desimalnya dengan klik icon ini. Oke, seperti itu. Ini agen, kita tinggal tambahkan judul kolomnya. Nah, ini kita tinggal ulang sampai semua data kategori yang kita inginkan sudah terpisah-pisah di sheet yang berbeda-beda. Misalkan lagi yang buyer, kita buat buyer, kita ambil lagi buyer dari sini sampai ke sini. Oke, dan kita copy, pindahkan ke buyer. Kalau kita tidak mau repot, kita bisa menggunakan filter ya. Jadi caranya seperti ini, kita blok dulu sampai ke data terakhir, kemudian klik menu home, sort and filter, dan aktifkan filter. Oke, kita cek bagian atas. Ini filternya sudah aktif. Nah, misalkan kita ingin ambil data buyer, kita tinggal klik di bagian kategori, lalu kita hilangkan semua centang selain buyer. Kita hilangkan. Oke, jadi yang nanti akan tampil hanya data yang kategorinya buyer. Nah, seperti itu, kita tinggal copy. Ini kita pilih ya, kalau kita copy data yang berasal dari rumus, kita harus klik kanan, baru pilih yang ini. Oke, sekali lagi kalau muncul begini tidak perlu panik, tinggal ganti saja format number. Oke, lanjutkan sampai seterusnya ya. Jadi misalkan selanjutnya kita ganti lagi kategorinya calon. Oke, calon sudah keluar, kita ambil lagi datanya. Kita tinggal paste. Nah, kalau begini ya, kita paste begini muncul ref-nya, ini karena kita tidak paste nilai ya. Jadi akan error karena datanya ini keluar dari hasil rumus ya. Jadi kita harus klik kanan untuk memperbaiki, kita pilih yang ini. Seperti itu. Oke, silakan lanjutkan sampai selesai. Semoga teman-teman sudah bisa memanfaatkan tutorial ini untuk memilah datanya sesuai kategori yang teman-teman inginkan. Kalau misalkan tutorial ini masih membuat teman-teman bingung, silakan kontak saya di WA. Sampai jumpa di tutorial yang lain.